Udah masuk belum? Masuk. Oke, di sini nggak kelihatan ya soalnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah bertahan sampai sekarang. Di sini saya akan membawakan sedikit garis besar sebutannya ya untuk artificial intelligence, karena bidang artificial intelligence ini sangat luas. Sebelumnya ada yang tahu ini nggak sih, Jarvis gitu di film Iron Man gitu kan? Itu salah satu dia salah satu contoh artificial intelligence yang itu sudah satu level dengan manusia, dan sekarang dan untuk teknologi yang sekarang agak cukup sulit untuk dicapai, karena memang kemampuan processing dari komputer yang sekarang itu cukup terbatas. Di sini saya ada sedikit video dari ini yang punya Google. Oke, cukup segitu aja ya. Bisa kita lihat sama-sama dari video tadi. Mark, dia di tahun 2016, itu 4 tahun yang lalu berarti. Mark dia ngebuat AI untuk ngebantu keluarganya yang ada di rumah untuk membantu kehidupan sehari-hari, mulai dari tadi ngebukain jendela, sampai siapin baju, sampai siapin makanan. Nah, itu teknologi AI. Dan kalau kita ngomong tentang AI, kita nggak bisa lepas dari yang namanya machine learning, deep learning, dan neural network. Nanti untuk penjelasannya bakal saya kasih tahu. Untuk garis besarnya seperti ini. Nah, pertama, AI. Apa sih AI itu sebenarnya? AI itu adalah bagaimana cara kita untuk mengajarkan komputer agar ia bisa belajar, bertindak, dan berpikir layaknya manusia. Jadi AI itu bukan manusia buatan, bukan. AI itu cuma program yang fungsinya untuk menghitung. Cuma menghitungnya itu sudah termasuk high end gitu. Jadi dia seolah-olah berpikir seperti manusia. Nah, di sini yang selanjutnya itu machine learning. Machine learning di sini yang ngebuat AI bisa belajar, belajar, terus menentukan tindakan, dan sehingga seperti kelihatannya dia bisa berpikir seperti manusia. Nah, di machine learning ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement learning. Ini untuk penjelasannya, belajar dengan model, tanpa model, dan yang terakhir adalah yang tingkatan yang tinggi menentukan benar atau salah. Pertama, yang supervised learning ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya itu nanti AI atau programnya kita menyiapkan model, menyiapkan data, nanti menyiapkan data yang sudah ada labelnya. Sudah ada labelnya di sini, contohnya kayak buku aja deh. Nanti buku yang sudah ada ditaruh di rak-rak khusus sesuai dengan temanya sendiri, misal kayak fantasi atau novel gitu. Nah,
yang sudah ada labelnya itu kita berikan kepada software. Nanti untuk buku baru yang kita masukkan datanya, jadi AI-nya bisa menentukan dia bakal masuk ke masuk ke tema atau jenis buku yang mana. Nah, selanjutnya adalah unsupervised learning, yaitu tanpa model. Pembelajaran tanpa model ini kita nggak ngasih label ke programnya. Jadi kalau diibaratkan dari buku tadi, kita cuma kasih mereka sampel buku. Nanti dari algoritma yang dikasih di programnya, dia menentukan sendiri bagian mana buku itu termasuk tema bagian mana. Nah, di unsupervised learning ini nanti dia masuk ada yang namanya recognition, computer vision, ada yang namanya speech recognition. Kalau mungkin buat kalian yang udah nonton ini The Age of AI, yang video yang di YouTube yang kemarin, itu dia makanya unsupervised learning. Terus tingkatan yang paling pintar aja bilang aja gitu. Yang terakhir adalah reinforcement learning. Nah, di sini reinforcement learning di sini programnya udah bisa menentukan mana yang benar sama mana yang salah. Cara mesinnya belajar di sini adalah dia belajar dari dirinya sendiri. Jadi softwarenya melakukan simulasi, terus melakukan simulasinya dia dilakukan terus-menerus. Terus dari proses simulasi itu dia belajar sendiri. Sebenarnya agak susah sih untuk aku jelasin ininya untuk aku jelasin buat ini, tapi intinya dia dia sudah bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah deep learning. Deep learning di sini yang ngasih kemampuan ke AI buat belajar. Deep learning di sini termasuk subset dari machine learning. Jadi dia ada di dalam machine learning. Kalau kalian perhatikan di yang pertama tadi, deep learning masuk ke machine learning. Dan machine learning ini termasuk bagian dari AI. Bisa di sini deep learning memberikan kemampuan natural language untuk memahami kemampuan dari AI system. Natural language di sini maksudnya itu adalah kemampuan kemampuan alami manusia. Nah, kenapa disebut deep learning? Karena proses yang dilakukan, proses seleksi yang dilakukan itu banyak. Contohnya kalau kalian pada tahu itu dari Google DeepMind yang Go kalau nggak salah ya, ada dari
permainan Go gitu, dia mengalahkan player nomor 1 dunia cuma karena AI dan dari komputernya dia belajar sendiri. Oh ya, AlphaGo Zero, sorry. Tapi benar kan Go kan? Nah, intinya gitu. Dia AlphaGo make teknologi deep learning. Data yang diambil itu berupa data yang unstructured atau tidak terstruktur, mulai dari foto, audio, video. Dan yang terakhir, kalau kita ngomong tentang AI, pasti ada yang namanya neural network atau jaringan saraf. Kalau di Akakom ada apa namanya? Ada mata kuliahnya namanya jaringan saraf tiruan. Jadi apa? Jadi caranya neural network ini belajar itu ada namanya backpropagation. Yang pertama ada input di sini. Yang pertama ada input. Inputnya masuk ke proses. Terus di proses itu ditentukan sejauh mana error functionnya. Jadi dilakukan pencocokan. Misal sebuah misalnya buah deh. Misal buah apa? Yang kuning panjang, pisang. Oh ya, astaga lupa. Misal buah pisang. Kita kasih lihat ke AI, ini buah apa gitu. Kita tahu itu buah pisang, cuma kan komputer nggak tahu itu gimana caranya neural network ini belajar. Dia pertama melihat dari warna, dari bentuk, terus dari ukuran, dan banyak data lagi yang dilihat. Apakah misalnya pisangnya apakah dia warna kuning? Oh, jika iya, berarti ada kemungkinan bisa berarti dia jeruk kan, tapi bentuknya agak panjang gitu. Nah, bentuk panjang dan warna kuning dan itu buah. Oh, berarti itu pisang. Ya, paling enggak seleksi penyeleksiannya kurang lebih kayak gitu untuk neural network. Terus untuk garis besarnya dari AI dan teman-temannya, ini saya nemu di di Instagram. Kebetulan ada dosen yang nge-share dari natural language processing. Natural language processing ini proses kemampuan alami manusia, tapi yang dilakukan oleh komputer. Di sini ada cognitive computing, ada deep learning, ada machine learning, dan lainnya. Nah, untuk kalian yang pengen pengen belajar tentang AI gitu, kalian bisa ngambil kalian bisa cari untuk bagian machine learning, deep learning, atau neural network. Neural network ini nanti pasti connect-nya ke sana. Udah pasti connect-nya ke AI gitu. Apalagi untuk machine learning karena emang jantungnya itu di sini. Ini penerapannya, yang pertama chatbot. Penerapan untuk yang ada sekarang ya. Penerapan pertamanya ya, yang
di sini chatbot, misalnya ada apa namanya, nah ya chatbot, dia bisa scan wajah misalnya, dia bisa tahu itu kalian atau bukan kalian. Seperti misalnya kayak apa namanya, kayak tadi di videonya tadi kan apa, dia bakal ngebukain gerbang kalau wajah yang ditampilkan itu diverifikasi atau dikenal sama programnya. Nah, bagaimana cara AI kenal itu apa? Itu adalah orang tua atau yang akan kita izinkan gitu. Nah, datanya dikasih apa, programnya dikasih makan berupa foto, banyak foto dari ini apa namanya, dari orang yang kita approve tadi. Terus personal assistant Google, kalian udah tahu lah maksudnya ini, saya nggak perlu jelasin lagi. Entah untuk apa namanya, untuk kalian yang punya smartphone ya, pasti udah punya ini Google. Tapi mohon maaf kalau yang pakai iPhone ya. Terus recommendation engine. Nah, di YouTube pakai AI juga. AI-nya apa ya, yang mana yang paling sering ditonton sama orang nanti bakal direkomendasiin ke kita juga gitu. Data yang diambil berarti kalau seperti ini kan apa namanya, data yang kita klik, semakin banyak diklik gitu kan berarti semakin banyak direkomendasiin ke orang lain. Nah, terus ini self driving atau parking vehicle, mobil gerak sendiri bilang aja gitu. Sini udah disiapin video. Itu ini kan masih ada orangnya kan, masih ada orangnya di dalamnya. Nah, terus dia diatur lewat aplikasi. Ya udah, tinggal orangnya tinggal pergi gitu. Nanti mobilnya masuk sendiri. Kalau dilihat sekilas di sini berarti di mobilnya sudah ditanamkan semacam sensor. Sensor nanti apa, dari AI dia bakal cari sendiri mana apa, bagian parkir yang kosong, terus jalur parkir yang apa, yang enggak ada mobil ngantrinya gitu. Oke, di sini sampai sini dia masuk dan seperti biasa. Oh, sorry salah. Nah, hanya 40% perusahaan
Indonesia yang sudah mengadopsi AI. Waduh, salah. Hanya 40% perusahaan Indonesia yang sudah mengadopsi AI. Maksudnya gimana? Maksudnya potensi untuk penerapan AI entah di perusahaan yang ada di perusahaan ataupun yang di bukan perusahaan di Indonesia itu cukup besar karena emang masih 14% gitu. Terus yang terakhir, dampak AI. Dengan semakin pesatnya perkembangan AI di dunia akan berdampak pada sektor-sektor usaha termasuk Indonesia. Jadi semakin banyak perusahaan yang mengadopsi AI sebagai solusi permasalahan bagi terobosan bla bla bla. Kemungkinan dampak pada kebutuhan SDM juga akan meningkat loh ya untuk perkembangan AI. Nah, di sini berarti untuk kalian yang akan atau mungkin akan bertanya tentang apakah pekerjaan kita akan diambil oleh mesin atau atau AI suatu hari nanti. Sekarang sebenarnya sudah terjadi. Contohnya yang di pabrik-pabrik sekarang udah banyak robot-robot yang menggantikan untuk ini. Udah ada robot yang menggantikan untuk kerja di produksi, misalnya di bagian mobil atau yang memerlukan ketelitian yang cukup tinggi. Tapi cukup sampai baru sampai di situ. AI masih belum bisa atau susah untuk menggantikan pekerjaan manusia di yang yang ada di industri kreatif gitu. Contohnya misalnya kayak pembuatan film gitu yang masuk akal. Memang sudah ada AI yang ngebuat film sendiri gitu. Jadi nggak ada campur tangan manusia. Jadi dia yang nulis naskahnya sendiri. Tapi masuk ke logika manusianya itu nggak agak sedikit nggak bisa gitu karena ya AI. Nah gitu, udah selesai ya. Kira-kira untuk garis besarnya AI itu kayak gitu, masih belum dalam tahap Terminator gitu loh ya, atau dalam tahap Jarvis high intelligence yang nanti akan manusia berjalan, itu masih belum. Oke, semuanya udah pusing kan nih? Pak Reza pusing banget kayaknya nih. Oke. Tuh kan senyum-senyum pusing banget kelihatannya nih. Iya. Sebenarnya untuk untuk di penjelasan AI, makanya aku taruhin tanda tanya gini kan. Orang-orang udah di sini juga udah pasti pada gini pada agak down karena emang udah agak sore juga. Iya, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan langsung. Iya, mungkin bisa ditanyakan langsung. Berarti AI itu kayak lampu pintar yang di sistem digital itu kah, Kak? Bukan. Lampu pintar di sistem digital yang ada di rumah. Iya. Iya bukan. Kayak yang pintar, lampu pintar gitu-gitu. Itu masih menurut saya, menurut aku itu masih belum termasuk AI karena belum ada ininya, karena belum ada machine learningnya. Dia belum bisa belajar sendiri, kecuali kalau program yang kalian
buat itu bisa diterapkan misalnya di lampu pintar kan, misalnya di terowongan yang gelap. Nah, setiap ada mobil yang masuk aja yang apa namanya, yang nyala terowongannya. Nah, itu baru masuk ke AI. Kenapa? Karena kan masih belum terprediksi berapa mobil hari itu yang bakal masuk, atau atau jenis mobil apa yang bakal masuk gitu kan, seperti itu. Oh, berarti AI itu yang otomatis lah istilahnya, kayak dia bisa nyala sendiri tanpa disuruh gitu ya, Kak? Iya, kita ngajarin mesin intinya. Kita ngajarin mesin, mana dia tadi? Kita ngajarin mesin gimana bertindak atau berpikir sama kayak manusia. Tapi bukan kita bukan kita menciptakan manusia robot gitu, bukan. Emang agak agak penjelasannya emang agak gimana ya, agak kurang pas karena aku juga masih perlu banyak belajar tentang AI. Buat yang banyak kuota mungkin bisa bisa nonton, nanti aku kasih linknya, atau di Up the Age of AI yang di YouTube. Perasaan kalau nggak salah udah ada yang share. Itu udah ngejelasin semua tentang AI yang kalian pengen tahu. Makanya agak bingung mau jelasin apa ya. Udah ada contohnya jelas. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Izin tanya, Kak. Ya, boleh. AI itu kalau sama IoT apa hampir sama, Kak? AI dengan IoT beda dong. IoT kan Internet of Things. Untuk IoT kan Internet of Things. IoT itu sebut aja hardware. Untuk AI itu software. Besar garis besarnya seperti itu. Kalian butuh software untuk IoT. Kalian butuh hardware untuk IoT. Untuk AI kalian cuma butuh softwarenya doang. Oke. Makasih, Kak. Iya. Ada lagi yang mau pada nanya nih? Ada lagi nggak dari teman-teman yang masih bingung tentang AI? Mungkin berat banget ya, pasti. Jangan lupa ngomong. Banyak yang bingung. Yang ngerasa bingung tentang materi-materinya pasti banyak nih. Karena dari awal udah ringan, kok makin berat, makin sini makin berat lagi, makin sini ini yang paling berat kayaknya ya. Dari teman-teman siapa nih yang pusing nih? Coba dong bersuara dong. Karena karena AI itu emang berat, bukan ininya. Kalau mau yang ringan mungkin kalian bisa nonton video yang ada AI-nya deh, buat refreshing. Iya, kalau entah mungkin dari film Marvel, dari Iron Man-nya gitu kan, dari film Iron Man-nya atau Space Odyssey gitu, atau yang lainnya. Itu contoh kalian bisa belajar AI yang paling gampang dari sana. Banyak lah ya pastinya ya, banyak. Ya. Dan yang mungkin teman-teman udah bingung nih, ya masa coding semua sih, bingung nih kalau ngerjain banyak. Aku nggak paham lah masalah coding. Ya nanti nih kita masuk ke terakhir lagi nih, kalau memang nggak ada yang mau nanya lagi nih. Ini terakhir, bener-bener kalian nggak harus ngoding dan kalian bisa punya karir juga di sini nih. Nah, apa sih yang perlu kita pelajari selain harus ngoding tapi bisa sukses juga? Nah, itu yang namanya UI UX gitu. Ini salah satu teman-teman bisa pelajari walaupun kalian nggak bisa bahasa pemrograman kayak gitu.
kalian cukup mempelajari tentang desain ataupun analisa kayak gitu. Nah, mungkin sebelum itu ada lagi nggak nih yang mau tanya terkait AR nih? AI. Mungkin udah agak panas kepalanya. Jadi lanjut panas aja. ya. Ya. Oke. Nanti nambah kontak lagi. Oh ya. Anam. Kalau sistem Telegram itu apa masuk dalam kategori AI nggak? Sistem yang mananya? Bot Telegram. Chatbot. Ya. Seperti kita chat terus dibalas sendiri itu, Pak. Bisa untuk yang di Telegram aku kurang tahu sih sebenarnya, karena emang karena aku nggak pakai Telegram, nggak benar-benar pakai Telegram ya. Tapi yang namanya chatbot itu sekarang untuk sebagian besar udah AI untuk chat. Jadi bisa ngebalas sendiri. Bahkan untuk AI di bagian mobil, ada yang di Jepang beberapa tahun yang lalu aku lihat ada mobil yang bisa baca ekspresi pengendaranya. Jadi pas masuk mobil nanti ada di kacanya itu ada semacam sensor yang bakal ngerekam muka, dan AI-nya bakal tahu kalau misalnya kalian lagi bad mood atau kalian lagi lagi ada masalah. Jadi nanti mobilnya kayak partner kalian menyarankan buat jangan kesini dulu gitu. Kalau bisa ya. Oke, ada lagi nggak? Satu terakhir deh kalau memang ada. Biar kita langsung ke yang terakhir. Gak apa, tanya aja semua. Aku juga nggak banyak tahu juga, tapi kita di sini sama-sama belajar kok. Sama-sama belajar. Iya. Ya. Nggak ada lagi nih. Oke, kalau misalkan memang nggak ada, kita lanjut ke satu terakhir, dan ini pasti nggak perlu coding, nggak perlu pengetahuan lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya, dan nggak bakal berat gitu ya.